Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo sahabat trader, kita akan mempersiapkan diri untuk mencoba merenungkan kembali bagaimana sih kita sebagai seorang trader sejati, yang betul-betul sejati maksud saya. Jadi kita betul-betul integrated antara keseluruhan ya, baik pikiran, jiwa kita ya, seperti saya sudah sampaikan di depan tentang balancing ya di dalam kehidupan kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani tentunya. Oke, jadi hari ini yang saya mau ngajak kita merenung teman-teman adalah, pertama sebetulnya kita perlu tahu siapa sih diri kita sebetulnya ya. Ya, kita perlu kenal diri maksud saya ya. Karena begini, apakah ada orang yang tidak kenal diri? Ini pertanyaan menarik. Jadi sebelumnya teman-teman, sebelum saya lebih lanjut, teman-teman coba saksikan video yang baru-baru ini terjadi ya, dalam 1-2 hari ini terjadi, cukup menggemparkan ya. Silakan saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman, sekarang teman-teman sudah bisa lihat apa yang terjadi. Itu adalah sebuah pembantaian ya, atau pembunuhan yang sangat menggemparkan dan sangat mengejutkan terjadi di Sigi, Sulawesi sana. Oke, kalau saya tidak salah itu Sigi, Sulawesi Tengah kali ya, apa di Palu sana gitu ya. Jadi di mana satu keluarga ini setelah dihabisin dan dibakar ya, cuman saya nggak berani tunjukin videonya. Itu adalah di mana itu manusia udah kayak binatang ya, hasil bakarnya itu ya, hangus begitu ya, sangat mengerikan gitu ya. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan pelaku itu sendiri gitu? Kok tega begitu? Apakah dia kenal diri ya? Saya kok tidak percaya kalau kita mengenal diri kita itu, lalu kita bisa melakukan hal sekeji itu gitu loh ya. Nah, saya rasa-rasanya tidak percaya kalau orang itu mengenal diri dengan baik. Oke, bagaimana
kita mengenal diri, tentu kita harus mengetahui sebenarnya asal mula kita sebagai manusia itu sebetulnya asal muasalnya itu datang dari mana sih begitu. Ya kan, meskipun ada teori-teori zaman dulu seperti ya kelompoknya Darwin yang mengatakan kita dari binatang, dari sejenis binatang, monyet atau kera. Ya, saya tidak setuju. Saya percaya teman-teman juga pasti tidak setuju dalam hal ini. Nah, kedua, apakah kita terjadi karena kebetulan begitu ya? Seperti ada teori yang juga mengatakan kita ini terjadi karena proses alam begitu. Itu teorinya apa itu ya? Ada satu jenis teori yang mengatakan bahwa kita ini lupa, nanti saya sampaikan ya. Teori seperti itu kita diputar-putar oleh material diputar-putar ya, makin lama, atau disemburkan dalam satu sumber itu ya. Kemudian ini material ini berputar-putar lalu jadilah manusia. Nah, kalau itu terjadi karena proses alam begitu, kok manusia bisa, kita lihat begitu, bisa teratur, punya akal ya, seperti kok saya sekarang bisa ngomong ya, tidak ngawur, bisa teratur begitu dan berpikir dengan jernih. Tentu teori-teori seperti itu saya sendiri tidak mengakuinya teman-teman ya, meskipun mereka dengan alasan-alasan begitu ya. Oke, nah sekarang sebetulnya intinya di mana? Saudara, dalam prinsip saya bahwa saya melihat bahwa dengan kesempurnaan manusia yang begitu hebat, pasti ada yang mengkaryakan, pasti ada yang menciptakan begitu. Nah, sehingga saya percaya bahwa saya ada di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan karena proses alam, tetapi pasti karena ada satu yang maha kuasa yang menciptakan saya, dan termasuk saudara juga begitu ya. Nah, sehingga ini yang perlu kita sadar dari mana kita berasal begitu teman-teman. Oke? Nah, ini permulaan kita harus mengerti bahwa sebenarnya kita datang ke dunia ini bukan asal, bukan kebetulan, tetapi ada yang menciptakan kita, yaitu kita sebut Sang Khalik Pencipta begitu. Oke? Nah, sehingga karena kita dicipta, tentu pencipta ini punya tujuan teman-teman. Saya berpikir mereka tidak asal kayak iseng-iseng begitu ya. Kita kenal dengan universal, kita sebut Tuhan misalnya. Tentu tidak asal-asal menciptakan kita misalnya ya. Sehingga dia punya tujuan gitu loh. Kita diciptakan apa? Misalkan kita bikin sesuatu itu tentu kita punya tujuan kan ya teman-teman. Nah, saya percaya itu. Oke. Nah, yang pertama penekanan saya di dalam renungan ini sebagai trader sejati, pertama kita harus tahu diri. Dengan kita tahu diri, kita baru akan melihat sesuatu yang lebih jelas nanti ke depan. Oke. Poin berikutnya adalah karena kita dicipta teman-teman, dan kita melihat satu bukti kenyataan bahwa kita diciptakan tidak selamanya tinggal di dalam dunia dunia fana ini ya, dunia sementara ini. Karena namanya dunia sementara, maka kita akan berakhir ya. Nah, kita melihat bahwa tidak ada manusia yang tidak akan berakhir di dunia. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup. Oleh karena tentu ini adalah kehendak yang maha kuasa juga. Nah, sehingga gini, yang perlu saya ajak renungan adalah ketika kita hanya sementara di dunia ini, apa sih yang sebetulnya yang kita mau cari? Begitu. Oke? Nah, apa sih yang kita cari? Ya, seperti kita katakan bahwa banyak orang karena ya kayak tadi, mungkin lupa diri, kurang mengenal diri, sehingga dia bisa berbuat seenaknya sebagaimana kasus peristiwa yang di Sigi itu. Oke? Dia berpikir bahwa dia membantai orang, dia bisa hidup seenaknya di dunia dan bisa selamanya. Nah, itu jelas siapa diri dia. Dia sudah tidak kenal diri sebetulnya. Oke? Nah, kok istilahnya ada istilah jeruk makan jeruk begitu. Manusia kok membantai manusia. Harusnya Tuhan menciptakan kita untuk saling menolong, tetapi ini kok saling membunuh gitu loh. Ya, saya sangat tidak yakin bahwa orang itu mengenal siapa dirinya dan dari mana dia berasal begitu. Oke. Kita karena tidak lama di dalam dunia, maka kita perlu sadar dan kita perlu merenungkan kembali, lalu apa sih tujuan kita berada, Tuhan menciptakan kita dalam dunia. Oke, ini jadi ada banyak sebetulnya referensi kitab suci masing-masing kepercayaan juga mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dalam kita dalam dunia adalah untuk kemuliaan Dia, untuk kebaikan kita sesama. Karena ingat, kita ini sebagai duta Tuhan sebetulnya di bumi untuk mengelola alam ini yang Tuhan percayakan, untuk saling mengasihi
saling mau tolong menolong, bukan saling merongrong, ya. Nah, ini yang perlu kita sadar sebagai trader sejati, teman-teman. Sehingga kita tidak ambisi, lalu kita muncul ketamakan, ya, muncul segala cara, segala baik haram atau halal kita hantam begitu. Wah, kalau itu jelas kita sudah keluar konteks daripada akan diri kita sendiri, akan tujuan bagaimana pencipta menciptakan kita. Oke, ini penting jadi pegangan kita sebagai trader sejati, sehingga kita tidak keluar koridor yang harusnya manusia kok jadi tidak manusia lagi begitu, ya. Akibat di trading gitu, saking ambisinya begitu, ya, sehingga kita nggak bisa bedakan ini ambisi apa ilusi. Ambisi akhirnya menghasilkan ilusi. Artinya begini, ambisi-ambisi ternyata kita pada akhirnya tidak dapat apa-apa juga. Kenapa? Kita hanya sementara di dunia dan akan berakhir. Kapan? Kita nggak tahu. Setiap orang hanya sebenarnya menanti jadwalnya Tuhan gitu, ya. Tuhan mengatakan tank, ya, si Matias balik, nah, balik saya, ya. Nggak ada bantah-bantahan melarikan diri, itu nggak ada. Oke, oleh sebab itu sadarlah diri kita. Oke, kita masuk poin kedua. Teman-teman, setelah kita sadar diri, maka kita akan maju satu langkah lagi. Kalau kita sadar siapa diri kita, maka kita akan mulai bisa mencari siapa pencipta kita. Itu yang penting, teman-teman. Nah, sehingga ada seorang pintar yang mengatakan, dia mengatakan begini, bahwa kita tanpa mengenal diri kita, kita tidak mungkin bisa mengenal pencipta kita atau Tuhan. Dengan kita mengenal diri kita dengan baik, maka kita barulah bisa mulai mengenal pencipta kita atau Tuhan. Oke, ya. Maksudnya bagaimana? Gini. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita sudah kenal siapa diri kita, kita pasti mengenal siapa Tuhan kita, ya. Nah, Tuhan menciptakan kita. Tadi saya sudah singgung bahwa dia ingin menjadikan kita sebagai duta dia, sebagai apa ini, perwakilan dia di dalam dunia ini untuk mewakili Tuhan, dan sehingga kita sesama, ya, kita bisa saling menasehati, mengenalkan bagi mereka yang sudah terlalu jauh. Nah, itulah sifat harusnya tugas kita di dalam dunia ini. Itu sebagaimana yang Tuhan maksud, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana? Nah, ada orang mengatakan, kalau kita menjadi orang kaya boleh nggak? Teman-teman, jadi orang kaya tidak berdosa, ya. Jadi ada istilah selalu kita dengar, sudah tidak asing, mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya, oke? Tapi ingat, tanpa uang juga nggak bisa segalanya, kan? Nah, cuman kenapa ada muncul istilah mengatakan cinta akan uang akar segala kejahatan? Nah, ini perlu, jangan salah paham persepsi, teman-teman. Jadi istilah ini tentu mengatakan, dia mengatakan cinta loh. Cinta, ya, istilah cinta artinya apa? Artinya sebetulnya kita sudah masuk ke dalam sebuah perbudakan, kita dikuasai. Maka kita melihat kadang-kadang ya orang demi harta, demi uang, itu kadang-kadang sudah tidak mengenal adik, saudara, orang tua, ya. Kita sering kenyataannya kan, kita sering dengar berita bahwa anak bisa membunuh neneknya karena harta, karena uang. Lalu kita melihat, ya, bahkan pengusaha, kita lihat bagaimana anak dengan bapak saling tuntut menuntut dengan orang tua. Menuntut masalah harta juga. Bagaimana antara saudara saling berantem, berkelahi, saling tuntut menuntut juga bagi mereka yang mengerti proses hukum. Nah, masalah apa? Penyebabnya uang juga. Kenapa? Karena cinta akan uang. Padahal pikir mereka, apakah mereka kurang uang? Tidak. Mereka orang kaya kok, hartanya banyak. Oke? Tapi kenapa? Karena cinta akan uang. Kenapa? Karena sudah dikuasai akan uang. Jadi mereka berpikir bahwa uang segala-galanya dalam hidupnya. Nah, padahal dia nggak menyadar, nggak mengenal diri. Hidup dia berapa lama sih? Sekarang anggaplah ya, ada misalnya kita kuasai dunia ini, tapi misal Tuhan mengatakan, tahun depan 2 hari lagi lu akan kupanggil. Terus buat apa itu kira-kira? Ini yang kadang-kadang yang dimaksud. Hidup kita bukan semata-mata berambisi mengejar uang di dalam dunia, termasuk kita melakukan trading, teman-teman. Oke. Lalu apakah kita tidak boleh mencari? Oh, tentu boleh, karena Tuhan juga kasih kewajiban kita. Kita ingat ya, Tuhan juga mengharapkan kita bekerja loh, ya. Bahkan ada istilah mengatakan orang yang tidak bekerja itu nggak boleh dikasih makan begitu, ya. Nah, jadi Tuhan mengharapkan kita bekerja. Karena maka Tuhan menciptakan bumi ini supaya kita berkaryalah di bumi. Jadi salah satu kita sebagai trader, karya kita apa? Di dunia trading. Tetapi jangan karena ambisi yang berlebihan membuat kita lupa diri.
Saya akan sering melihat ada banyak trader ya, mereka nggak tidur gitu loh ya, malam sampai pagi begitu, karena ambisi mengejar uang begitu. Ini yang perlu, maksud saya sebagai trader sejati kita harus hati-hati teman-teman. Oke? Lalu bagaimana? Kesimpulannya, kita boleh cari uang, sangat boleh, karena kita punya tanggung jawab untuk keluarga. Tapi kita tidak diperbudak uang. Kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Oke, sebagai trader begitu, ingat teman-teman ya. Kita yang mengelola trading kita, bukan trading yang menguasai kita, sehingga kita nggak bisa tidur di depan komputer, mata bengkak, sakit dan sebagainya. Bahkan kalau kita loss, kita ngamuk ya, emosi dan sama keluarga, kan jadi presiden buruk itu kalau trader seperti itu teman-teman. Oke, jadi oleh sebab itu kita perlu sekali untuk menjadi stabil dengan apa? Pertama, kita mengenal siapa diri kita. Kedua, kita mengenal siapa pencipta kita. Oke, tahap itu. Dan apa tujuan Tuhan menciptakan kita dan meletakkan kita di dunia ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk kesimpulannya itu bagaimana sebagai trader sejati. Jadi trader sejati, kita harus ingat ya, harus menjaga keseimbangan kita di dalam hidup kita agar kita tidak terjadi sebuah ketamakan, ambisi ya, yang sebetulnya pada akhirnya juga hanya menghasilkan ilusi-ilusi yang sementara saja ya kan, yang kita kejar. Nah kadang-kadang ini yang menyebabkan kita bisa lupa diri karena masalah ambisi dan ilusi yang tidak jelas. Sehingga mari teman-teman kita melakukan sesuatu sebagai trader, kita kembali kepada yang pertama, tanggung jawab kita kepada diri kita dan tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan? Oke? Nah, saya pikir teman-teman ini yang perlu kita renungkan kembali. Oke? Pada akhirnya teman-teman, saya ucapin selamat hari Minggu, salam profit dan salam sejahtera, sehat selalu buat kita semua.